Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai ini muncul karena mereka ingin mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, dan itu muncul harusnya dari dalam diri mereka. Tidak ada dorongan atau hukuman atau karena kita harus mendapatkan imbalan dari orang-orang atau guru kita. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada murid yang tidak tertib, kita tiba-tiba menyuruh menyikat kamar mandi atau menghukumnya di depan kelas. Nah, itu hukuman tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan atau bersifat satu arah, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu kita yang menentukan, gurunya tidak dapat konfirmasi tiba-tiba. Jadi muridnya itu tiba-tiba diberi hukuman, tidak disepakati sebelumnya. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis, biasanya itu akan membuat murid trauma. Lalu konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Mereka tahu itu adalah peraturannya. Nah, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid akan merasa tidak nyaman jika mendapatkan konsekuensi itu. Lalu sikap guru selalu monitoring murid. Nah, selalu mengecek nih murid mana yang tidak disiplin, peraturan apa yang mereka langgar. Nah, seharusnya kita menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi itu mengakibatkan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita melakukan restitusi untuk melakukan perbaikan untuk karena mereka telah melakukan kesalahan, kita lakukan perbaikan agar menjadi lebih baik di kedepannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya nanti kita bertanya solusi apa yang tepat jika murid itu tidak melakukan disiplin positif. Lalu selanjutnya, nah di sini ada, kita akan menebak nih Bu, Bapak Ibu, kejadian ini merujuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, benar. Itu adalah konsekuensi karena terencana. Tidak terencana ya? Konsekuensi terencana. Nah, konsekuensi itu terencana. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia melanggar ini. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya benar. Lalu yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dia suruh push up, biasanya berupa hukuman fisik kalau hukuman itu ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira hukuman atau sanksi? Hukuman, karena kalau hukuman itu kan tiba-tiba dia disuruh tidak memakai sepatunya. Nah, lalu yang selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Anak-anak tidak bisa menjawab pertanyaan, malah kita suruh berdiri di depan. Itu biasanya dilakukannya hukuman. Karena apa ya kira-kira hukuman yang tepat? Nah, itu tidak terencana.
Nah, biasanya itu tidak ada korelasinya, tidak ada nyambungnya dengan hukuman itu. Harusnya kan kita mengapa murid itu tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, dan hasil pengamatannya bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, nanti kita akan dijelaskan di slide selanjutnya bahwa penghargaan itu ternyata sama saja dengan menghukum, karena biasanya akan menghasilkan kalau dia tidak melakukan seperti itu lagi, tidak mendapat imbalan. Makanya mereka melakukan seperti itu karena untuk melakukan imbalan. Jika mereka tidak mendapatkan imbalan, mereka tidak akan melakukan disiplin positif. Nah, dihukum oleh penghargaan itu ada 3. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi ya itu tadi Bapak Ibu, jika kita melakukan terus-terusan memberi penghargaan kepada murid kita, sampai kapan kita ingin memberi penghargaan supaya dia melakukan disiplin positif? Nah, makanya dari itu seharusnya kita tidak memberikan penghargaan, karena akan membuat murid berdampak pada dirinya sendiri. Dia akan malas jika tidak ada penghargaan. Lalu yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan juga disebut sebagai penghukum. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, itu dia ingin melakukan itu tapi karena hanya dapat penghargaan. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa nih kalau kita menggunakan helm? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri kita kalau kita positifnya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Ya, benar sekali. Itu karena untuk kesehatan diri kita sendiri. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Lalu, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu harusnya memotivasi seseorang dari dalam. Lalu, nilai-nilai kebajikan universal menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nilai kebajikan universal itu nanti akan kita buat sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, lalu kita masuk ke restitusi menurut Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Lalu, memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, menawarkan dan bukan memaksa. Jadi mereka menemukan apa, bukan karena guru yang menentukan apa yang harus mereka lakukan, tapi murid sendiri yang harus mencari solusinya. Jadi kita tidak memaksa, mereka sendiri yang menemukan. Lalu restitusi diri adalah cara terbaik ternyata Bapak Ibu. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, lalu berfokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.